Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul Dashboard Data Kesehatan Kasus Anemia pada Ibu Hamil sebagai upaya deteksi dini risiko kehamilan di Puskesmas Cibilu Hilir pada tahun 2022 sampai 2024. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuryanti Agustin sebagai Ketua Kelompok dengan NIM 251FI 11020. Halo, perkenalkan nama saya Raya Kesya Aurelia dengan NIM 251FI 11036. Selanjutnya adalah data gathering. Yang ke-1 adalah sumber data. Pada bagian data gathering, ini menjelaskan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data kami diperoleh dari Open Data Kabupaten Bandung yang berisi data penderita anemia pada ibu hamil dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Jenis data yang kami gunakan adalah data kunjungan pasien anemia per puskesmas dengan periode waktu Januari 2022 hingga Desember 2024. Yang kedua adalah deskripsi dataset. Selanjutnya, pada deskripsi dataset, data yang kami gunakan terdiri dari 3.600 observasi dengan total 8 variabel. Variabel utama yang kami analisis meliputi tahun, yaitu 2022 hingga 2024. Bulan dari Januari hingga Desember. Nama puskesmas yaitu Puskesmas Cibiru. Jumlah kunjungan sebanyak 463 pasien. Jenis kelamin yaitu mayoritasnya perempuan. Kelompok usia yaitu 18 hingga 44 dan 45 hingga 60 tahun. Kecamatan yaitu Cibiru Hilir dan status rujukan yaitu BPJS. Perkenalkan, nama saya Dinda Hermisa. Saya dari program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang definisi masalah data Worley. Definisi masalah, anemia merupakan salah satu masalah terbesar yang sering terjadi pada ibu hamil, terutama pada trimester pertama. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan serta adanya kondisi perubahan fisiologis yang menyebabkan kadar hemoglobin menurun. Di Indonesia sendiri, angka anemia pada ibu hamil masih cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan yang serius dan perlu diperhatikan secara khusus. Pertanyaan analitik. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pernyataan analitik, yaitu bagaimana terhadap kasus anemia dari tahun 2021 sampai 2023. Kecamatan mana dengan jumlah kasus tertinggi? Kelompok usia mana yang paling dominan? Apakah terhadap pola musiman dalam kasus anemia? Tujuan adalah analisis ini untuk mengidentifikasi tren kasus anemia pada ibu hamil sehingga dapat membantu deteksi dini risiko kehamilan. Proses data Worley. Pada tahap ini kami melakukan proses data Worley, yaitu pengelolaan dan penyederhanaan data agar mudah menganalisis. Dari hasil pengelolaan data diperoleh tahun 2021 terdapat 634.000. Tahun 2021 terdapat 634 ibu hamil dengan 44 kasus anemia atau sebesar 6,94%. Tahun 2002 terdapat 575 ibu hamil dengan 54 kasus anemia atau 9,39%. Tahun 2023 terdapat 555 ibu hamil dengan 64 kasus anemia atau 11,09%. Dari data tersebut terlihat bahwa reklamasi anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkenalkan, saya Lintang Sujudi Wulan dengan NIM 251FI 11004. C. Analisis dan visualisasi dashboard. Berdasarkan data dari Puskesmas Cibiru Hilir, Kabupaten Bandung, kejadian anemia pada ibu hamil menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 44 kasus, kemudian meningkat menjadi 54 kasus di tahun 2022, dan meningkat kembali menjadi 64 kasus di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa anemia masih menjadi masalah
kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 1. Analisis data. Berdasarkan hasil analisis yang kami lakukan, diperoleh beberapa temuan penting yaitu 1. Terjadi peningkatan kasus sekitar 9% dari tahun 2021 ke tahun 2023. 2. Kecamatan Kiara Condong memiliki jumlah kasus tertinggi. 3. Kelompok usia 18-23 tahun menjadi yang paling dominan. 4. Kasus terjadi sepanjang tahun. 2. Desain dashboard. Selanjutnya, kami menampilkan visualisasi data dalam bentuk dashboard. Pada grafik bar chart ini ditampilkan perbandingan jumlah kasus di beberapa wilayah, yaitu contohnya Batu Nunggal, Antapani, Arca Manik, dan Kiara Condong. Dari grafik tersebut terlihat bahwa Kiara Condong memiliki jumlah kasus tertinggi, sedangkan Batu Nunggal memiliki jumlah kasus lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Visualisasi ini membuat kita melihat perbandingan antar wilayah dengan lebih jelas dan cepat. Perkenalkan, nama saya Susi, NIM 251FI11-096. Pichet, distribusi usia. Pada bagian ini, kami menampilkan pichet yang menunjukkan distribusi usia ibu hamil yang mengalami anemia. Dari grafik terlihat bahwa sebanyak 69% kasus terjadi pada usia 23 tahun, sedangkan 31% terjadi pada usia 18-22 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia 23 tahun lebih dominan mengalami anemia dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Storytelling, insight, dan rekomendasi. Insight utama. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa insight utama yaitu jumlah kasus anemia mengalami perubahan dan cenderung meningkat dari tahun 2021 ke 2023. Kecamatan Kiara Condong merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, sedangkan Batu Nunggal memiliki jumlah kasus yang lebih rendah. Dan terdapat perbedaan jenis distribusi kasus antar kecamatan. Adapun interpretasi dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ibu hamil dengan usia berisiko, baik terlalu muda maupun terlalu tua, memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami anemia. Selain itu, ibu dengan kondisi kekurangan energi kronis atau KIK, yaitu lebih rentan karena kebutuhan zat besi yang meningkat selama kehamilan. Sedangkan faktor pendidikan dan paritas tidak menunjukkan hubungan yang disignifikan terhadap kejadian anemia. Begitupun ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, kami memberikan beberapa rekomendasi sebagai upaya penjagaan anemia pada ibu hamil. Melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC secara rutin minimal 6 kali selama kehamilan untuk deteksi dini anemia. 2. Memberikan edukasi gizi seimbang, terutama konsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau dan daging. 3. Meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet FE minimal 90 tablet selama masa kehamilan. 4. Manfaat dashboard kesehatan untuk memantau tren anemia secara berkala. 5. Melakukan penyuluhan melalui kelas ibu hamil, poster maupun media edukasi lainnya. Bagian selanjutnya yaitu ada lampiran. Pada bagian lampiran ini, kami menampilkan proses pembuatan dashboard menggunakan Microsoft Excel. Gambar pertama menunjukkan data yang telah kami olah, kemudian divisualisasikan dalam bentuk barcode untuk membandingkan jumlah kasus di beberapa wilayah. Dari tampilan tersebut, kita bisa melihat bagaimana data mentah diubah menjadi grafik yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pada gambar kedua ditampilkan proses pembuatan pie chart yang menunjukkan distribusi usia ibu hamil yang mengalami anemia. Diagram ini membantu kita melihat perbandingan persentase antar kelompok usia secara lebih jelas. Lampiran ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dashboard yang kami buat berasal dari proses pengolahan data yang sistematis, mulai dari data mentah hingga menjadi visualisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.